Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah senjata bagi kaum orang yang beriman di muka bumi ini. Maka banyak hadis yang diterangkan oleh beberapa riwayat, dan bahkan banyak riwayat yang menerangkan tentang begitu hebatnya ketika orang selalu berdoa meminta kepada Allah. Karena kalau kita sering meminta kepada Allah, maka Allah tambah sayang kepada hambanya. Maka Allah tambah sayang terhadap makhluknya yang selalu meminta kepada Allah. Karena itu adalah suatu tanda bahwasanya seorang sang hamba kepada sang Khalik sangat mengharapkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah terputus harapan-harapan dia kepada Allah. Bahkan disebutkan ketika seorang hamba tidak mau meminta kepada Allah tapi mengandalkan apa yang harus ada di dalam fikiran dan benak mereka, maka Allah menganggap sombong terhadap orang itu. Maka hati-hati. Ada tempat-tempat atau beberapa orang yang sangat mudah dikabulkan doanya. Orang yang mudah dikabulkan doanya adalah ada 3 orang yang mudah dan tidak bisa dihalangi doa itu oleh apapun. Salasu da'watin mustajabatun. Da'watus shaim, yaitu yang pertama adalah doanya orang-orang yang berpuasa, atau doanya orang-orang yang tengah berpuasa. Maka doa itu tidak ada penghalangnya, tidak ada tabirnya untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mudah, dan Allah langsung mengabulkan doa orang yang meminta di waktu itu. Yang kedua, da'watul musyafir. Doanya orang-orang yang perjalanan, yang sedang dalam perjalanan, atau sedang dalam melakukan musyafir. Dalam arti musyafir dengan tujuan yang baik, maka doanya tidak akan terhalang oleh apapun. Adapun yang ketiga, yaitu da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi atau teraniaya. Doa orang yang teraniaya tidak ada penghalang sama sekali untuk Allah mengabulkan. Tidak ada tabir, tidak ada batas, tidak ada satir antar hamba dengan sang Khalik. Maka Allah dalam hadis yang lain disebutkan sehubungan dengan doa orang yang teraniaya ini telah disebutkan bahwasanya fattaki da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Jadi waspadalah dengan doa-doa orang yang terdolimi, orang yang tersakiti, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada tabir di antara hamba Allah, di antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menyampaikan begitu hebatnya, begitu dahsyatnya doanya orang yang terdolimi, doanya orang yang tersakiti. Maka jangan coba-coba ketika seorang makhluk menyakiti seorang makhluk yang lain, dan dia mengangkat tangannya kepada Allah seraya berdoa, memohon kepada Allah, maka tidak ada tabir, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah, dan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 158, la yuhibbullahul jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai pekerjaan buruk yang diucapkan secara terus terang
kecuali oleh orang-orang yang terdolimi. Tapi ketika orang yang terdolimi yang meminta kepada Allah dengan doa walaupun itu buruk, maka akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati. Pertama, jaga hati dan pikiran kita ketika terdolimi. Ketika kita tersakiti, maka bersabarlah. Karena ketika kita tidak bisa menahan dan kita angkat tangan kita kepada Allah dan memohon agar supaya dikabulkan doa kita, baik itu dengan doa yang baik ataupun jelek, maka berbahaya sekali karena tidak ada tabir di antara seorang makhluk dengan sang Khalik. Jadi kesabaran dituntut bagi orang yang terdalimi. Karena ketika kau sabar ketika dianiaya, ketika terdolimi, ketika tersakiti, maka dosa-dosamu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.